pertandingan yang dari sebagian banyak orang dianggap tidak lazim karena postur dan berat badan mereka berbeda saat mereka bermain di kelasnya berbeda. Maksudnya di kelas yang mereka tinggali saat sebelum pertandingan ini, yaitu Oscar De La Hoya bermain di kelas middleweight atau kelas menengah, yaitu 2 tingkat lebih tinggi dari kelas welter yang saat ini dimainkan. Begitu juga Manny Pacquiao yang bermain di junior welter yang harus naik 1 tingkat. Pertandingan catwalk ini sendiri dilangsungkan di tempat MGM Grand Garden Arena, di mana kiblat tinju dunia. Pertandingan-pertandingan akbar dilakukan di sini. Kita tonton di ronde pertama. Langsung diawali dengan strike keras dari Manny Pacquiao. Pacquiao yang postur tubuhnya memang lebih pendek, mencoba untuk merangsak masuk dengan pukulan-pukulan harimau. Begitu juga Manny Pacquiao juga membuat strategi yang seakan-akan sulit dipukul oleh Oscar De La Hoya yang sangat jangkung. Jarak tembak Oscar De La Hoya terus diamputasi oleh Manny Pacquiao. Dengan gaya bertinju Manny Pacquiao tidak lepas dari jarak tembakan Oscar De La Hoya. Dia mencoba lebih masuk dari jarak jangkau tembakan Oscar De La Hoya. Di ronde 2, Oscar De La Hoya yang mulai panas juga menekan Manny Pacquiao. Namun Manny Pacquiao yang tidak mau kalah sesekali melakukan pukulan hook kiri yang keras, yaitu hook andalannya. Oscar De La Hoya yang berangkat, dan dia adalah orang Meksiko yang notabene mempunyai rahang sekuat baja, dan juga orang-orang Meksiko ini terkenal dengan latihan yang sekeras ombak, yaitu seperti karang yang dihempas oleh sang ombak terus-menerus, yang mengakibatkan mental-mental orang Meksiko seperti Oscar De La Hoya ini sangatlah kuat karena latihannya seperti karang yang dihempas oleh sang ombak setiap hari dan setiap hari. Walaupun hujan panas menerpa, terus orang Meksiko ini memiliki latihan dan gaya yang sangat brutal hingga mentalnya seperti baja. Namun orang Filipina, Manny Pacquiao, lebih dari karang yang dihempas oleh sang ombak. Orang Filipina ini berlatih seperti meteor yang jatuh dari langit ke bumi hingga pecah berkeping-keping namun tetap bertahan di bumi. Itulah filosofi yang dimiliki oleh Manny Pacquiao hingga dapat menghempaskan Oscar De La Hoya yang tinggi jangkung dan lebih berat ini. Coba kita simak di pertandingan ini di ronde ketiga. Nampak Manny Pacquiao memang ingin diserbu habis-habisan oleh Oscar De La Hoya, namun karena kelincahan dan kecepatannya, Manny Pacquiao terus bisa memukul muka Oscar De La Hoya. Sedangkan Oscar De La Hoya nampak kerepotan dengan jarak tembak yang sudah dipotong oleh Manny Pacquiao. Logikanya begini, saat Oscar De La Hoya mencoba melakukan strike atau hook yang panjang, namun Manny Pacquiao sudah berada di dekatnya, sehingga pukulan itu tidak bisa masuk ke rahang Manny Pacquiao. Kita memasuki di ronde keempat. Bagaimana panas-panasnya pertandingan ini. Keduanya saling tidak mau mengalah antara pasukan Meksiko, yaitu Oscar De La Hoya, dan juga Manny Pacquiao yang juga sudah mengerti dengan ritme permainan asal Meksiko ini. Nampaknya Oscar De La Hoya kali ini sudah mulai dibombardir dengan kekuatan Asia itu. Strike keras, strike cepat, pukulan-pukulan cepat kepada Oscar De La Hoya nampak sangat terlihat sudah menembus double cover. Artinya menembus jantung pertahanan Oscar De La Hoya.
Kita lihat di pojok ring, Oscar De La Hoya sudah nampak lebam-lebam di bagian muka, terutama di hidung dan matanya. Lihat saja, jab-jab Manny Pacquiao sampai berturut-turut hingga 3-4 kali memasuki double cover yang sudah tertutup rapat, namun bisa dijebol dengan kecepatan Manny Pacquiao. Di sini terjadi sekelumit saat tangan Oscar De La Hoya dijepit, namun dia tetap memukul. Sekarang Oscar De La Hoya mulai mundur. Ketika di ronde 1-4 dia terus menekan, namun di ronde ini Oscar De La Hoya nampak sudah kedodoran dengan muka lebamnya seperti tersengat lebah dari hutan gunung raung. Pelatihnya yang nampak bingung. Oscar De La Hoya sudah ingin menyerah saja, namun di ronde pamungkas ini, di ronde akhir ronde ini, Oscar De La Hoya sudah sepertinya berpikir jika karang yang dihempas sang ombak terus-menerus sudah mulai terkikis, sedangkan meteor yang jatuh dari langit itu terus berjaya yang ada di bumi ini. Nampaknya pukulan Oscar De La Hoya sudah tidak ada artinya kepada sang legenda Manny Pacquiao. Sedangkan Manny Pacquiao dengan kombinasinya zigzag kecil terus membombardir Oscar De La Hoya. Kita lihat saja, pelipis mata kanan Oscar sudah nampak tidak bisa membuka matanya lagi. Sedangkan pasukan Filipina ini tidak mau mengampuni Oscar De La Hoya. Dia ingin memecahkan sang karang yang begitu keras, karang yang sudah tidak berguna lagi, dengan mental yang sudah jatuh. Dengan sisa-sisa tenaga dan mental-mental yang masih tersisa tinggal sedikit, Oscar De La Hoya mencoba bertahan di pojok ring ini, namun Filipina, orang legenda Filipina ini tidak mau mengampuninya. Desember tanggal 6, 2008 menjadi saksi kiamat bagi Oscar De La Hoya. Dia dibombardir habis-habisan, padahal dia adalah juara olimpiade yang tak terbantahkan dari Meksiko. Lihat saja pergerakan Manny Pacquiao. Dia bisa memukul sampai 10 kali. Sekali hentakan nafas bisa 10 kali pukulan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak sekali. Dan Oscar De La Hoya, legenda Meksiko, hanya tersisa nama besar. Dia harus tunduk, bertekuk lutut di hadapan manusia kecil asal Filipina. Legenda yang diakui dunia sekarang menangis di pojok ring. Dia memutuskan untuk menyerah. Inilah yang sangat saya sayangkan, sang legenda menyerah. Harusnya menurut saya dia harus melawan terus dengan nama besarnya, namun karang itu tinggallah karang. Karang itu tidak sekuat yang saya bayangkan. Manny Pacquiao adalah legenda meteor dari langit yang menghempas sang karang dengan keras. Itulah pertandingan yang penuh gengsi, namun saya kecewa. Oscar De La Hoya waktu itu menyerah kepada manusia kecil asal Filipina, yaitu The Great Manny Pacquiao. Lihat saja, muka Oscar De La Hoya sangat lebam. Kita acungi jempol untuk Manny Pacquiao, dan saya sangat sayangkan Oscar De La Hoya menyerah tanpa arti. Sampai jumpa di Dua Bibir Arena.